menghimbau kepada semua pengusaha di Madura itu untuk memajukan statusnya yang tidak terdaftar di daftar. Betul, yang kedua itu yang belum berizin ya berizin. Ketika misalnya sudah berizin, maka pekerjanya itu harus didaftarkan ke BPJS Tenaga Kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya saat ini berada di gedung Jawara Internasional Jaya, di mana saat ini pemberian BLT dari DBHCHT yang dianulir oleh Dinsos dan Bank Jatim, dan sangat antusias sekali penerima BLT di sini adalah pekerja rokok yang ada di Jawara. Jadi mereka bekerja di Jawara dan mereka mendapatkan BLT. Siapa mereka yang mendapatkan BLT? Tentu mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pasti ketika gudangnya resmi dan mereka membayar cukai, mereka pasti dapat. Dan pekerja-pekerja rokok tentunya yang tidak dapat siapa? Mereka yang tidak membayar pajak, mereka yang tidak terdaftar di Bea Cukai, mereka yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Maka untuk para gudang-gudang yang ada di Madura, khususnya yang ada di Kabupaten Pamekasan, silahkan daftarkan perusahaan Anda. Bagaimana pekerjanya juga mendapatkan bantuan langsung tunai dari DBHCHT. Begitu ya sementara ya. Setelah ini kita lanjut kepada owner gudang PT CV Jawara Internasional Jaya untuk meminta keterangan kepada beliau. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi pemirsa, Abuya Official ini dengan ownernya seputar BLT dan produksi rokok yang ada di Jawara Internasional Jaya. Begini, siap Kanda ya. Cerita-cerita sedikit tentang penerima BLT. Ini penerima BLT secara keseluruhan barusan jumlahnya berapa? Kita untuk tahun ini itu mendapatkan BLT 280 orang pekerja dan petani CV Jawara Internasional Jaya. Sebelumnya tahun 2023 kami mendapatkan 154 orang. Kemudian alhamdulillah sekarang itu meningkat lebih dari hampir 100%, dari 154 menjadi 284 orang untuk tahun ini. Tentunya harapan saya tahun kemarin peningkatkan status dari karyawan biasa, kemudian setelah menjadi karyawan biasa selain kita memberikan gaji, ada yang mingguan, ada yang bulanan, juga ada tunjangan dari pemerintah, ada reward dari pemerintah yang disebut dengan BLT, bantuan langsung tunai, BPJS Tenaga Kerja, program jaminan sosial tenaga kerja. Terus karyawan-karyawan tersebut meskipun BPJS seharusnya ditanggung olehnya mereka atau misalnya diambil dari gaji mereka pemotongannya, kami dari CV Jawara Internasional Jaya tidak pernah memotong gaji mereka untuk membayar BPJS tersebut. Kami yang membayar semuanya ke pemerintah. Tentunya harapannya kalau misalnya tahun kemarin mendapatkan 154 orang yang dapat BLT tersebut, kemudian sekarang 284 orang, tentunya saya berharap untuk tahun depan itu lebih meningkat lagi, bisa mudah-mudahan lebih dari 100%. Kalau misalnya sekarang 284, siapa tahu untuk berikutnya itu atau tahun 2025
lebih dari itu. Kemudian dari itu BPJS atau BLT itu didapat dari mana? Dari DBHCHT, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Kemudian dari apa DBHCHT itu? Dari pembayaran cukai. Pembayaran cukai kami itu kemarin itu melebihi, alhamdulillah lah, lebih dari 50 miliar. Iya. Jadi pekerja-pekerja ini, buruh yang dapat BLT dipastikan mereka terdaftar di BPJS ya? Kalau misalnya tidak terdaftar di BPJS, secara otomatis tidak akan mendapatkan BLT, karena mereka itu yang mendapatkan BLT itu adalah orang sebagai pekerja terdata di dalam sebagai pekerja. Yang kedua itu terdata di Dinsos Kabupaten Pamekasan melalui SK Bupati Pamekasan. Kemudian nanti dikonfirmasi ke BPJS apakah orang ini bayar BPJS apa tidak. Kalau misalnya nggak bayar, secara otomatis dia tidak dapat. Tapi kalau misalnya sudah bayar BPJS-nya, berarti secara otomatis dapat. Begitu. Nah, sementara yang bayar BPJS-nya ini bukan pekerja sendiri, tetapi owner perusahaan yang membayar bulanannya. Iya, yang bayar bulanannya itu saya sendiri. Saya sendiri yang bayar. Kemudian nanti pada saat cair sekarang itu tidak ada pemotongan terhadap itu. Kemudian saya bayar itu hampir 200 jutaan bayarnya. Iya. Kemudian dapatnya dari kumulasi sekarang itu kalau 284 orang sekitar berapa ya? 1,5 miliar lah dapatnya. Tapi lebih dari 10% itu saya yang bayar. Iya. Enak dong bekerja di gudang Jawara. BPJS ketenagakerjaannya tanpa membayar, dibayari oleh bosnya. Jadi dapat jaminan bekerja di gudang Jawara, jaminan dapat iuran tanpa bayar. Siapa yang membayarin? Bos Jawara International Jaya. Artinya apa? Saking pedulinya pemilik gudang terhadap pekerja, terhadap kesehatan pekerjanya. Tentunya demikian. Nah, ini lagi Kanda. Jadi harapan owner kan, selaku owner ini Kanda, owner CV Jawara International Jaya kan. Jadi harapannya untuk ke depan bagaimana di Pamekasan secara khusus, umumnya di Madura, untuk katakanlah walaupun tidak sama, sedikit ada peningkatan lah dari gudang-gudang yang lain, untuk bagaimana juga mempunyai pekerja seperti di gudang Jawara, artinya mendapatkan BLT. Tentu mereka kan terdaftar. Bagaimana untuk gudang-gudang yang lain seperti Pak Bos Jawara ini ceritanya? Oke, perlu saya sampaikan juga bahwa BLT DPHC yang sekarang diterima oleh karyawan CV Jawara International Jaya itu adalah yang pertama kali di Madura. Karena pertama kali di Madura, di Pamekasan untuk tahun 2024 yang pertama kali diberikan itu adalah BLT untuk Jawara International Jaya. Ini yang pertama. Ini mendahului dari yang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya? Tentunya saya sebagai pengusaha pingin mengajak teman-teman dari pengusaha yang lain. Pertama, ayo kita terkait dengan masalah cukai itu, karena DBHCHT itu atau BLT itu memang diberikan kepada perusahaan yang mempunyai tenaga kerja yang bayar BPJS kesehatan. Yang kedua perusahaannya juga bayar cukai, yang dimaksud dengan pita cukai di situ. Sehingga kalau misalnya cuma bayar BPJS tapi tidak bayar cukai, apalagi perusahaannya tidak terdaftar sebagai perusahaan yang mempunyai NPPBKC, nomor pokok perusahaan barang kena cukai, maka secara otomatis juga meskipun sebagai pekerja dia tidak mendapatkan BLT. Begitu. Jadi saya berharap kepada dan menghimbau kepada semua pengusaha di Madura itu untuk memajukan statusnya, yang tidak terdaftar didaftar. Yang kedua itu yang belum berizin ya berizin. Ketika misalnya sudah berizin, maka pekerjanya itu harus didaftarkan ke BPJS Tenaga Kerja. Nanti kan ada transfer dari 5% dari cukai yang kita bayar kepada pemerintah dikembalikan kepada daerah. Kalau Pamekasan sekarang itu mendapatkan 93 miliar rupiah. Informasinya begitu. Namun tidak sebanyak bea cukai yang kita bayar sebetulnya. Kita sendiri ada 151 perusahaan di Pamekasan yang sudah terdaftar itu. Saya sendiri itu lebih dari 58 miliar.
Artinya di situ kalau diambil 5%-nya, kalau ditambah yang bayar, pengusaha yang misalnya kemarin itu tidak didaftar, kemudian nanti yang tidak berizin dapat izin, yang tidak mempunyai NPWKC mengajukan NPWKC, itu tentunya lebih banyak lagi. Namun juga kami berharap kepada pemerintah bahwa pengusaha ini jangan dipersulit untuk mendapatkan izinnya. Betul, Jadi dari OSS, NIB, IUI, SIINAS, kemudian dapat NPWKC jangan dipersulit, karena masyarakat itu banyak mengeluh terkait dengan kesulitan untuk mendapatkan izin NPWKC dari Bea Cukai, sehingga masyarakat itu menilai untuk apa ngurus izin kalau misalnya dipersulit, padahal ketika dapat izin kita bayar cukai, ketika bayar cukai pastinya bayar BPJS, ketika bayar BPJS pastinya nanti pekerja dapat BLT, meskipun misalnya ini masih kecil kan 600.000, siapa tahu untuk tahun depan itu adalah 1.200.000, seperti di kabupaten lain, seperti di Kediri, kemudian di Pasuruan, Malang, Sukoharjo, begitu.